Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Aulia, saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Video ini saya unggah sebagai data diri untuk menjadi atau mendapatkan sertifikasi dosen. Saya ada berlatar belakang psikolog sosial dan menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Administrasi. Nah, saya punya minat di bidang psikologi kemasyarakatan atau psikologi sosial dengan berbasis pada psikologi positif. Psikologi positif adalah psikologi yang mengembangkan kekuatan atau potensi atau hal-hal yang baik di masyarakat dan individu untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di kedepannya. Nah, riset-riset saya karena eh, berhubungan dengan psikologi kemasyarakatan dan psikologi positif banyak bercerita tentang resiliensi, kepuasan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan sosial. Hal ini dapat tunjukkan dengan publikasi saya seperti yang tunjukkan di ini. Ini adalah contoh maaf ini ada Nadia, ini publikasi saya. Saya punya publikasi banyak di psikologi positif dan psikologi masyarakat seperti spiritualitas, kepuasan hidup, resiliensi, faktor psikologis, dan terakhir saya mengembangkan alat ukur self compassion scale in Indonesia version. Lalu kemudian saya juga mengembangkan Saya juga kemudian banyak terlibat dalam pengajaran. Salah satu pengajaran saya adalah psikologi sosial, kognisi sosial, dan psikologi politik dan kebijakan publik. Sejak 2 tahun lalu, karena latar belakang saya yang mempunyai S3 di bidang ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI, saya mengampu mata kuliah psikologi politik dan kebijakan publik. Itu mata kuliah yang khusus membahas tentang psikologi politik, kebijakan publik, dan saya memfokuskan bagaimana mengembangkan masyarakat dalam konteks politik dan kebijakan publik. Kemudian hal itu dapat hal itu dapat dilihat di sister saya. Saya mengajar psikologi wilayah, psikologi politik dan kebijakan publik. Dan kemudian saya juga menulis buku uh, bersama kolega saya. Buku yang saya tulis adalah contohnya 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 adalah buku psikologi lintas budaya, kisah para pejalan dan Bangkok, Singapura, dan Jakarta yang saya tulis bersama dua kolega saya, Ibu Setiawati Tasafri dan Aimar Tilah. Nah, kemudian karena saya juga banyak berkiprah di masyarakat di bidang psikologi politik dan kebudayaan dan kebijakan, saya banyak dikutip di berbagai media massa seperti aktivitas saya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti misalnya saya diminta untuk bicara eh, di media massa ini ketika capres dan cawapres. Kemudian saya juga diminta untuk mengisi tentang eh, kenali diri pada remaja, seperti yang dilihat dalam share screen yang ini. Ini kenali diri diliput oleh rakyatmerdeka.id, kenali diri siapa akan dari Kesaksan. Dan kemudian eh, saya juga banyak dan kemudian terakhir saya juga mendampingi mendampingi permintaan Provinsi Sumatera Barat sebagai untuk ketika ketika menjadi apa namanya menjadi membantu ketika menjadi sorry.
ketika menjadi kontributor dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Hal ini didokumentasikan oleh daerah RCUI atau Pusat Kebencanaan UI dalam buku perjalanan dalam buku Kepemimpinan Melayani di Ranah Minang. Bukunya ada di sini, dapat dicek di situs daerah RCUI. Ini dia pengalaman Indonesia menangani wabah COVID, Kepemimpinan Melayani di Ranah Minang. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan memulai kelas dengan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran studi. Rancangan pembelajaran studi adalah yang kami buat untuk membuat Anda memahami psikologi, politik, dan kebijakan publik. Ini adalah RPS-nya. Jadi pada RPS ini kita akan melihat bahwa ada 16 pertemuan, kemudian pustaka bukunya yang kita pakai adalah dari 2010-2013, karangan Indonesia Political Psychology, pendukungnya ada 2009-2006, dan saya juga, ini belum kami update di RPS-nya, ada 2021 ya, atau 2020 tentang COVID seperti sekarang. Nah, apa yang kami harapkan dari Anda, pertama adalah mampu mengetahui dan memahami proses interaksi antar aktor politik dalam melakukan proses pengambilan kebijakan. Kemudian memahami lingkungan dan kekhasan budaya Indonesia. Dan kemudian memahami proses psikologi, tingkah laku, aktor, dan konteksnya. Nah, kajian belajar dan pendahuluan, kerangka psikologi dalam melihat pribadi dan politik, tema-tema dasar, psikologi politik dalam main kelompok, tingkah laku massa dalam peristiwa politik, studi kepemimpinan politik di Indonesia, peran media, perasaan psikologi politik mengenai nasionalisme. Ini daftar pustakanya. Pustakanya tidak cuma yang terjalan di sini, kami terus mengupdate seperti yang nanti akan kami sampaikan. Ini ada 16 mata kuliah, 16 pertemuan, ini RPS-nya. Dan hari ini kita akan membahas pertemuan ke-12, memahami dampak psikologis yang terjadi pada masyarakat. Nah, kebetulan di sini saya akan memakai jurnal terbaru, yaitu jurnal tahun 2000. Gue rasa dia jadi kerja sama ya. 2021. Jadi ini adalah jurnal yang terbaru tentang Political Psychology of COVID-19. Nah, di jurnal ini saya membuat materinya di PPT. Nanti teman-teman kita akan bisa diskusi tentang psikologi politik dalam konteks COVID-19 dan dampaknya di masyarakat Indonesia. Baik, dari sini ada yang mau tanyakan atau mau diskusikan, silakan. Boleh lewat kolom chat ataupun lewat pertanyaan langsung. Silakan teman-teman. Boleh di-unmute. Atau boleh nulis di kolom chat. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Iya Pak, lanjut. Lanjut dulu Pak. Oke. Pak. Oke. Kita akan COVID-19 dalam konteks Indonesia. Saya akan share screen. Jadi di pertemuan ini saya masukkan dalam pertemuan ke-12 apa relevansi dengan kondisi nasional, yaitu adalah apa yang dapat kita perbuat psikologi kita. Kenapa psikologi kita? Karena dalam konteks COVID-19 ini adalah kejadian yang tidak terprediksi dan kejadian luar biasa. Nah, psikologi politik dapat memprediksi cara kita menangani bencana COVID-19. Nah, menurut teman-teman, kenapa ini tidak terprediksi dan ini kejadian yang luar biasa? Menurut teman-teman gimana? Apa yang menyebabkan COVID-19 sebagai kejadian yang tidak terprediksi dan kejadian luar biasa? Dan bagaimana psikologi sebagai sebuah ilmu bisa membuat kita memahami COVID-19?
Silakan, ada pendapat dan ada diskusi dari yang saya sampaikan. Mungkin karena kalau tak terprediksi itu karena dalam kasus COVID lain virusnya kan itu seperti SARS itu kan sejenis ya. Itu Betul? dia gampang terdeteksi, juga penyebarannya itu kelihatan di Timur Tengah kan ya. Nah, untuk Betul, saat betul. ini untuk COVID ini penyebarannya kan di Cina itu untuk pertama kali munculnya itu. Nah, tidak seperti virus yang sebelumnya itu ini menyebar secara diam-diam lalu tiba-tiba banyak. Nah, karena virus ini juga ditemukannya sekitar beberapa minggu kemudian ya setelah muncul kasus pertamanya, jadi itu susah diprediksi, Pak. Oke, bagus sekali. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Masukan kenapa COVID-19 tidak terprediksi atau bagaimana kita sebagai psikolog bisa memahami COVID-19 dalam konteks politik? Mohon izin berpendapat, Pak. Silakan. Menurut saya, COVID-19 tidak bisa terprediksi karena memang tidak direncanakan dan cara psikologi politik bisa menangani karena psikologi politik pada dasarnya mempelajari tingkah laku individu dan organisasi sehingga dengan mempelajari ilmu organisasi kita jadi tahu kemana arah pemimpin kita atau pemerintahan bisa menangani COVID-19 ini, Pak. Bagus, keren banget. Nah, di PPT saya yang berikutnya, Anda bisa melihat tema-tema yang penting tentang leadership. Tadi Farah sudah menyatakan tentang leadership ya, kepemimpinan. Tadi juga Faras juga sudah menyatakan tentang kemana arah memimpin kita, solidaritas dan divisi kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang penting dalam menangani COVID-19. Nah, kenapa di sini ada hal yang menarik tentang rasisme atau rasisme? Menurut teman-teman semua, apakah COVID-19 ini bisa membuat orang yang minoritas menjadi tidak direspon atau hanya merespon bagi orang yang kaya saja atau bagaimana menurut teman-teman? Kenapa di sini ada soal tentang rasisme, tentang equality? Silakan, saya minta pendapat teman-teman dulu. Menurut teman-teman, apakah kita menjadi semakin kokoh sebagai masyarakat karena COVID-19? Yang kedua, apakah pemerintah kita memiliki tingkah laku yang menyatukan kita sebagai bangsa dan negara? Saya Pak, mungkin mau undang teman-teman berpendapat bicara. Silakan. Kalau menurut pandangan saya sih gini, Pak. Konspirasisme itu kan mungkin pertama itu karena sebelumnya kan COVID itu berasal dari Cina, Pak ya. Nah, udah gitu kan emang sebelum-sebelumnya kasus rasis itu apalagi di Asia, terutama di Indonesia, udah gitu kan untuk ke etnis yang Chinese itu kan emang dulu kan emang sempat ada gesekan juga sih Pak antara pribumi dengan Chinese kan. Nah mungkin di situ juga salah satu penyebabnya juga sih Pak kenapa rasis itu bisa ada di saat pandemi seperti ini. Udah gitu kan sempat ada panic buying juga kan. Iya betul. Nah udah gitu itu kebanyakan orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi gitu. Sampai kayak udah gitu mungkin sinyalnya. Terus jiwa sosialnya juga ke tangga itu kurang Pak. Ya pada kita didukung sama masyarakat kita, tapi kita kayak malah dikucilkan gitu Pak. Dan itu saya mengalami sendiri pribadi saya kayak gitu pada saat saya terkena COVID.
bukannya didukung tapi malah dikucilkan gitu. Begitu juga Oke, menarik sekali. peran pemerintah. Ada yang mengalami hal yang sama seperti yang Peran disampaikan oleh pemerintah. Afif. Sama Pak, saya juga mengalami seperti itu. Saat Bagaimana lagi Umi? COVID dijauhin gitu sama tetangga. Oh, apa yang menyebabkan tetangga itu menjadi mengucilkan Umi? Mungkin takut ketularan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, menurut ada Fatma juga bilang sama, ada Tania juga bilang sama. Oke, menarik sekali nih. Jadi hidup sekali kelasnya, ada yang via chat, ada yang via bicara. Baik, kita lanjut dulu ya sebentar ya, share screen-nya ya. Oke Pak. Jadi soal kepemimpinan. Ternyata COVID-19 ini pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membangun kita, mampu membangun relevansi dengan masyarakat, memahami kekuatan sosio-kultural dan politik masyarakat. Kenapa sih kita ngomongin kita? Karena ternyata aktor politiknya nggak cuma satu saja, tapi begitu banyak dan kompleks. Contoh, aktor politiknya nggak cuma presiden, tapi juga ada gubernur, ada kota kabupaten. Kenapa? Karena ternyata COVID ini tidak bisa ditangani hanya dengan nasional saja. Kita nggak bisa misalnya hanya menutup pelabuhan, hanya menutup jalan. Ternyata butuh nih ada kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, sampai pemerintah nasional. Dan ketika tidak terjadi kesetaraan atau alignment antara pemerintah kota, provinsi, dan nasional, maka terjadi kebingungan. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan kebingungan itu? Sehingga kok kita jadinya nggak menjadi satu atau menjadi kita. Silakan teman-teman, saya minta pendapat dulu. Saya Pak. Baik, Lulus. Bingung sekali. Sering nggak Kenapa sinkron bingung, ya Lulus? Pak? Maksudnya kebijakan pusat dengan kebijakan daerah itu seringkali tidak sejalan gitu Pak. Jadi dan itu sangat membuat masyarakat kebingungan gitu ya. Jadi dari situ akhirnya masyarakat tuh kayak akhirnya jadi masa bodoh gitu loh Pak. Karena pemerintah pusat keluarin kebijakan A, sedangkan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang lain lagi. Jadi kadang-kadang masyarakat jadi bingung ini yang mau diikutin yang mana gitu, dan akhirnya itu membuat masyarakat jadinya ya udahlah masa bodoh dengan kebijakan yang ada gitu. Kayak contohnya aja tentang PCR gitu ya, kebijakan yang kemarin baru keluarin kebijakan satu, ternyata ada kebijakan baru lagi. Belum selesai ada kebijakan baru lagi. Jadi ketika masyarakat mau mobilitas ke daerah lain, sulit gitu. Apalagi yang waktu awal-awal gitu ya, mobilitas di dalam, jangankan keluar daerah, di dalam kota aja sulit banget gitu ya untuk urusan pekerjaan atau apapun gitu ya. Jadi dengan kebijakan yang berbeda itu akhirnya bikin masyarakat jadi masa bodoh lah, dan akhirnya timbul ketidakdisiplinan di masyarakat. Itu sih menurut saya sih Pak, begitu. Oke, terima kasih Lulus. Yang lain ada tentang kita dan COVID, bagaimana kita membangun sinkronisasi? Atau ada yang menanggapi pernyataan Lulus? Silakan. Mencoba menanggapi Pak. Pengalaman Silakan. saya, awal-awal memang sulit ya untuk menyatukan itu, dan terbukti banget di daerah-daerah, bukan itu bahkan di sekolah juga. Ada yang meminta kita tetap masuk sekolah sampai tanggal ini, hari ini, dan kemudian ternyata harus libur sampai sekarang. Dan setelah berjalannya waktu, namanya proses ya, menyatukan yang berbeda itu butuh waktu dan proses. Setelah proses waktu yang berjalan cukup panjang, ternyata bisa menemukan titik tengah yang bisa menyatukan antara kebijakan di atas dengan yang apa yang terjadi di masyarakat. Nah, efeknya juga kan akhirnya masyarakat mengerti dan memahami. Sebenarnya yang diperlukan sih dari atas adalah bahwa sosialisasi itu penting, menyampaikan karena nggak semua masyarakat punya pengetahuan itu seperti yang diharapkan oleh para pemimpin kita. Banyak masyarakat akhirnya menganggap itu remeh, dan efeknya ke mereka juga, mereka sakit, dan yang ribet juga adalah pemerintah, karena
ketika itu sudah menjadi booming dalam dunia kita, menjadi benar-benar wabah yang serius, akhirnya pemerintah turun tangan. Yang awalnya hanya antar masyarakat aja dan menganggap sepele, lalu membiarkan, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi masalah di mana-mana. Nah, ketika itu terjadi, pemerintah nggak tinggal diam kan? Ada sesuatu yang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak bisa juga mereka jalan sendiri tanpa masyarakat. Semua bisa terjadi karena masyarakat juga mematuhi apa yang mereka keluarkan. Nah, itu bisa terjadi kalau pemerintah mau turun ke masyarakat, mensosialisasikan apa yang mereka putuskan. Nah, itu yang saya lihat, Pak. Jadi sebenarnya semua itu menjadi sinkron, bisa berjalan dengan baik kalau pemerintah sendiri mau turun, dan itu sudah terjadi sampai hari ini. Di mana kita lihat sekarang tuh sekolah-sekolah sudah mulai satu persatu. Paling tidak di sekolah saya, yayasan saya dari tingkat TK sampai SMA sudah mulai masuk, dan puji Tuhan sampai hari ini baik-baik saja. Gitu Pak, terima kasih. Betul Terima Pak. kasih teman-teman semua. Intinya sih sosialisasi sih Pak. Kayak pemerintah kurang banget sosialisasinya gitu. Maksudnya yang bagian humasnya juga beda-beda gitu. Jadi kan masyarakat jadi bingung gitu. Itu sih betul tadi kata Kak Ani Mandagi, sosialisasinya yang turun ke bawahnya yang kurang. Jadi itu yang menyebabkan ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu menurut saya, Pak. Baik, menarik sekali. Apa kata kunci psikologi dalam menangani hal ini? Menurut Anda, kata kunci yang bisa dilakukan oleh para psikolog atau psikologi dalam menangani bencana ini? 2 atau 3 kata. Silakan Intik mungkin. Atau yang lainnya boleh. 3 kata kunci di mana kira-kira psikologi bisa berperan untuk menangani COVID-19. Tadi sebutkan sosialisasi, koordinasi, apalagi sebagai Anda yang belajar tentang psikologi politik dan kebijakan publik. Silakan, kita masih ada waktunya. Humanisme kali ya, Pak. Apa tuh? Humanisme. Oke, gimana humanisme itu, Lulus? Kayaknya sih tadi ada yang sempat membahas panic buying ya. Jadi terkadang yang ini sih awal-awal sih Pak, saya rasain banget kayaknya kurang banget ternyata di kalangan kita tuh lebih ke arah egois gitu ya. Nggak ada humanisme ke sesama gitu. Jadi kayaknya yang penting diri saya sendiri aman, kebutuhan saya aman, masa bodoh dengan yang lainnya gitu. Jadi ya menurut saya mulai dari sekarang kita belajar untuk lebih humanisme aja lah gitu, maksudnya ke sesama kita, dan ya semakin kesini sih setelah COVID makin menjadi wabah besar banget, baru menyadari nggak bisa kita tuh berjalan sendiri, nggak bisa, yang penting kita aman gitu. Kita harus benar-benar sebagai manusia itu saling bergandengan tangan, ayo jalanin bareng-bareng gitu sih saya lihatnya sih Pak. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan jelaskan tentang tugas besar 1 dan tugas besar 2 sebagai penilaian teman-teman. Ini contohnya. Jadi di tugas besar 1, tugas besar 2, teman-teman akan memilih kasus politik, lalu memilih isunya, dan kemudian menjelaskan proses psikologisnya. Ini kasus politiknya apa, contohnya, isunya seperti apa, proses psikologisnya bagaimana, kemudian analisis psikologisnya seperti apa, kemudian rekomendasi kesimpulannya seperti apa. Nah, penilaiannya gimana? Pertama, penilaiannya adalah pentingnya kasus. Jadi di sini contoh kasusnya adalah ex-Mensos Juliari Peter Batubara dan pejabat membuat komitmen di Kemensos mereka korupsi. Jadi pentingnya kasus. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kasus nasional. Kemudian berikutnya adalah proses psikologisnya. Sejauh mana Anda memahami tentang proses psikologisnya. Di sini jelaskan prosesnya. Kemudian analisis psikologis. Nah, dalam analisis psikologis ini yang paling penting adalah Anda punya teori. Teorinya tentang apa? Kemudian ada nggak penjelasan tentang teori itu? Lalu kemudian bagaimana teori itu Anda jelaskan dalam kasus itu. Jadi misalnya kalau ini ada tentang Gary Stanley Baker, tentang simple model of crime,
Anda perlu jelaskan apa itu simple model rational crime, kemudian bagaimana menjelaskan simple rational crime dalam kasus ini. Lalu kemudian terakhir kesimpulannya. Jadi pertama pentingnya kasus ini, kedalaman teori, dan kemudian ketepatan teori dalam menyatakan kesimpulan. Inilah tugas besar pertama dan kedua Anda. Nah, di tugas besar kedua, saya minta Anda bayangkan Anda sebagai pejabatnya. Anda sebagai pejabat politik, bagaimana Anda memakai psikologi politik untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi. Sama penilaiannya, kepentingan kekuatan teorinya, kekuatan kebagusan isunya, kekuatan teorinya, ketepatan analisisnya, dan ketajaman proses pengambilan keputusan Anda sebagai misalnya pejabat politiknya. Itu tugas besar 1 ya. Silakan Anda komentar di kolom chat tentang tugas besar 1 ini. Kalau memang belum ada komentarnya, saya akan lanjutkan ke UAS. UAS-nya bentuknya seperti ini. Jadi UAS-nya kita pakai esai. Kenapa pakai esai? Karena kita akan menjelaskan teori dari jurnal tugas politik, lalu jelaskan kasus proses interaksi politiknya, kekhasan lingkungan, konteks peristiwa, lalu kemudian jelaskan kebijakan, analisis, dan dampak kebijakannya. Nah, yang akan dinilai dari Anda kalau mengikuti RPS adalah sama. Teori yang dipakai, kasus yang dipilih, analisis, kemudian kebijakan yang muncul. Konsentrasi kebijakan teori dengan analisisnya. Jadi masing-masing 20%, 25%, 25%, 25%, 25%. Itulah kira-kira bagaimana kita mengukur Anda dalam tugas besar 1, tugas besar 2, dan ujian akhir semester. Baik, dari sini apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ditanyakan, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa lulus dengan baik di kelas psikologi politik dan kebijakan publik. Terima kasih banyak, berdoa, kita persilakan.